Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo jagoan energi, jumpa lagi dengan saya Hanan, peneliti dari PYC di acara podcast PYC Energi Drink. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang ketahanan energi sebagai aspek transisi energi pembelajaran dari Dewan Energi Nasional. Sebelum kita mulai acara podcast pada pagi hari ini, tidak lupa saya mengajak seluruh jagoan energi untuk terus follow dan subscribe akun sosial media PYC agar mendapatkan informasi terutama terkait sektor energi. Pada sesi podcast kali ini, bersama saya telah hadir seorang narasumber yang sangat berpengalaman di bidang ketahanan energi. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Herman Daniel Ibrahim, MSc. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Hanan, Alhamdulillah kabar baik, aman dari COVID. Semoga Selamat pagi juga para penonton di seluruh tanah air ataupun dimanapun berada ya. Ya Pak, terima kasih banyak Pak Herman telah meluangkan waktunya bersama saya di podcast PYC pada pagi hari ini. Bapak Herman Daniel Ibrahim ini sangat banyak pengalamannya di bidang energi. Beliau pernah menjadi senator di Dewan Perwakilan Daerah, kemudian teknokrat dan juga profesional di bidang energi, terutama di PT PLN Persero dan juga pernah menjadi direktur di PT Indonesian Power. Saat ini beliau sebagai anggota Dewan Energi Nasional dari perwakilan pemangku industri di kepentingan sektor industri. Untuk latar belakang pendidikan beliau adalah S1 Teknik Tenaga Listrik di Institut Teknologi Bandung, kemudian S2 pada Power System Analysis di University of Manchester di Inggris, kemudian S3 pada Ketenaga Listrikan di Institut Teknologi Bandung. Pak Herman Daniel, seperti kita ketahui bahwa dalam akhir-akhir ini untuk kondisi global telah sepakat untuk proses transisi energi. Untuk proses transisi energi, ketahanan energi sangat penting dan juga menjadi salah satu aspek yang menjadi peta jalan keenergian di dunia. Saat ini, negara-negara dunia telah memiliki komitmen net zero emission pada tahun 2030 dan juga 2060 dan juga sudah diinterpretasikan dalam kebijakan masing-masing negara. Namun, untuk Indonesia, saat ini juga sudah memiliki target yaitu Nationally Determined Contribution atau NDC untuk pengurangan emisi karbon sebesar 29 derajat Celcius secara mandiri dan juga untuk 41 derajat Celcius secara kontribusi dengan bantuan internasional. 29%, bukan 29 derajat. Oh, 29% ya, betul, 29%. Ya, 41%-nya. Ya. Selain itu, untuk Indonesia juga sudah menargetkan tercapainya net zero emission pada tahun 2060. Untuk itu, aspek ketahanan energi menjadi salah satu faktor yang penting dan juga sangat utama untuk integrasi tercapainya hal tersebut. Saya ingin berdiskusi dengan Pak Herman mengenai hal ini, terutama bagaimana kita menentukan faktor-faktor dan juga aspek apa saja yang menjadi pembangun dari ketahanan energi. Untuk yang pertama, Pak, bagaimana untuk proses menetapkan indikator ketahanan energi pada suatu negara? Terutama terkait dengan pandangan Dewan Energi Nasional, Pak. Ya baik ya. Penetapan ketahanan energi berbeda antara satu negara dengan yang lain. Tetapi kebanyakan kalau referensi Eropa, mereka ketahanan energinya diukur dengan dengan kesesuaian antara kebijakan rencana dengan implementasi. Jadi kebijakan energi itu sendiri merupakan bahagian dari ketahanan energi dan implementasinya juga bahagian dari ketahanan energi. Dan umumnya negara-negara Eropa yang maju, mereka kan juga tergantung kepada impor energi dari luar. Dulu pernah juga dari Timur Tengah, ada yang dari Rusia ya, impor gas. Dan mereka mengamankan energinya dengan kontrak jangka panjang. Nah, namun ini tentu dari waktu ke waktu bergeser. Nah, untuk Indonesia sendiri sebetulnya belum ada yang standar baku, tetapi Lemhanas juga membuat ukuran ya. Tapi dasar utamanya adalah 4A. 4A itu yang pertama adalah availability, yang di dalamnya juga terkandung security atau keamanan pasok dalam jangka panjang. Kemudian A yang keduanya adalah accessibility, di mana energi itu dapat diakses oleh semua ya di seluruh tanah air. Dan ini juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, di mana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan energi.
Nah, yang ketiga adalah affordability. Affordability itu adalah keterjangkauan, dalam hal ini adalah menyediakan energi dengan harga yang terjangkau. Pengertian harga terjangkau itu ada, kalau kita artikan, satu adalah internationally kompetitif, karena kalau kita tidak kompetitif harga energi kita, maka investasi tentu kurang daya tariknya di Indonesia. Yang kedua tentu terhadap pendapatan per kapita. Memang tidak ada rumusan tertentu terjangkau itu berapa, tapi mungkin sekitar 10-15% dari UMR biaya energi dari sebuah keluarga sederhana gitu. Kemudian yang keempat itu acceptability. Acceptability ini adalah tentang bahwa energi itu bersih. Energi itu bersahabat dengan lingkungan. Jadi acceptability di dalam transisi energi ini adalah menggunakan energi bersih dan terbarukan. Acceptability-nya lebih ke situ, tanpa dalam proses penyediaan energi itu mengganggu atau merusak lingkungan. Nah, itulah 4A-nya, dan dengan 4A ini dibuat lagi subparameter, dan kemudian diukur berdasarkan apakah itu sangat tangguh, cukup atau kurang gitu loh. Nah, kemudian setelah itu ditentukan keseluruhannya apakah ketahanan energi itu tangguh, sangat tangguh atau tangguh, dan di bawah itu adalah kurang tangguh. Ya, kurang tangguh itu berarti di bawah tangguh gitu ya. Nah, posisi Indonesia terakhir itu diskusi dengan Lemhanas itu masih kurang tangguh kalau posisi Indonesia saat ini. Oke, ya, jadi mengukurnya begitu, tidak ada standar. Memang ada World Energy Council juga mengukur dengan indeks, tetapi kalau saya berpendapat indeks itu tidak memberikan pengertian kepada publik. Jadi misalnya indeks kita 6, indeks kita 7 gitu ya, atau 8. Nah, lebih baik memang kita lihat dari sudut 4A dan diukur ketangguhannya. Memang ketangguhan itu tetap pakai pakai bobot, pakai nilai. Namun pengertian tangguh itu saya kira memenuhi keseluruhan 4A tadi. Jadi begitu misalnya harga energinya mahal sekali, itu udah langsung kita tidak tangguh, atau begitu penyediaannya tidak aman juga tidak tangguh. Sedangkan di dalam hal acceptability, memang ketangguhan itu sangat relatif ya. Jadi itu tergantung, biasanya yang dilakukan juga adalah dibuat kuesioner terus dinilai oleh para ahli. Itu salah satu metode yang juga saat ini dilakukan DEN. Tapi di DEN yang ada sekarang itu lebih menggunakan koefisien, sedangkan di Lemhanas menggunakan tingkat seperti yang tadi, sangat tangguh, kemudian kurang tangguh ya. Ya. Kalau untuk benchmarknya, Indonesia menggunakan negara apa Pak acuannya lebih tepatnya? Atau kita mandiri menggunakan nilai sendiri? Mandiri, kita mandiri menggunakan. Saat ini memang ini masih dalam penyempurnaan, karena Dewan Energi yang sekarang sudah ketemu dengan Lemhanas, di mana kita akan menggunakan satu cara pengukuran. Kalau sekarang itu Dewan Energi menggunakan indeks, Lemhanas langsung menggunakan kesimpulan tadi. Sangat tangguh, kurang tangguh, kemudian lemah ya, lemah. Jadi karena Lemhanas menggunakan itu, kemarin itu waktu rapat beberapa bulan lalu kita menyepakati dengan Lemhanas, nanti kita sempurnakan ya. Terus setelah itu kita punya satu cara pengukuran yang diadop oleh DEN dan juga Lemhanas, sehingga kalau disampaikan ke publik maka hanya ada satu angka tentang ketahanan energi Indonesia. Dan kemudian juga didiskusikan di Dewan Energi, nantinya di samping ketahanan energi nasional perlu juga ketahanan energi per daerah. Karena jangan-jangan nasional, karena kita gabung-gabungkan terus semua terlihat punya ketahanan energi yang baik ya, atau yang tangguh. Namun kalau diperhatikan, jangan-jangan ada daerah yang memang kurang tangguh atau malah lemah. Karena daerah kita ada disparitas antara satu dengan lainnya. Disparitas dalam hal penggunaan energi, dalam perekonomian ya. Ya. Baik Pak, berarti untuk perhitungannya itu secara teknikal itu ada di Lemhanas dan Dewan Energi Nasional Pak? Ya, ya. Lalu untuk standarisasi baku Pak, itu kan biasanya untuk perhitungan
kita dimasukkan ke dalam suatu peraturan. Nah, apakah untuk yang sekarang ini untuk pengukuran indikator ketahanan energi nasional itu sudah ada peraturannya, Pak? Saat ini setahu saya itu belum dibuat aturan, jadi masih diukur sendiri, belum ada PP atau Perpresnya, dan itulah yang akan dilakukan oleh Dewan Energi Nasional periode sekarang sebagai salah satu bahagian dari rencana kerja yang cukup besar ya. Kan kita Dewan Energi Nasional sekarang sudah menyiapkan Resra, tapi masih menunggu pengesahan dari Pak Menteri, tapi diantaranya di dalam Resra itu akan termuat tentang pembaharuan daripada KEN, nanti juga pembaharuan daripada RUEN, terus penyusunan RUED, Rencana Umum Energi Daerah, semua daerah yang selaras dengan atau harmonis dengan Rencana Umum Energi Nasional ya. Jadi RUEN dengan RUED-nya diharmoniskan, diselaraskan, sehingga kalau diagregat RUED-nya itu akan tidak jauh bedanya dengan nasional. Nah, yang kemudian juga kita menyiapkan transisi energi, yang nanti transisi energi itu adalah bahagian daripada KEN baru, dan kemudian juga RUEN-nya akan direvisi dengan memuat rencana energi yang terkait dengan yang memuat transisi energi tersebut. Nah, di samping itu kita akan mereview dan nanti menetapkan tata cara penilaian ketahanan energi nasional, yang insya Allah tentu setelah kita buat, kita koordinasi dengan Lemhanas, kemudian kita siapkan sebuah aturan, apakah itu Perpres ya, ataupun mungkin Perpres lah tepatnya, itu yang akan disiapkan. Kemudian juga kita dalam resranya termasuk juga tentang cadangan penyangga energi. Cadangan penyangga energi ini dari periode sebelumnya itu sudah disiapkan Perpresnya, namun masih belum keluar ya. Baru-baru ini kita juga membicarakannya lagi. Cadangan penyangga energi ini nanti tentu bahagian juga dari peningkatan ketahanan energi nasional. Nah, sebenarnya salah satu kelemahan dari ketahanan energi kita saat ini, kita tidak punya cadangan penyangga energi. Ada 3 macam cadangan ini di keenergian ya. Yang pertama adalah cadangan operasional. Cadangan operasional yaitu adalah cadangan yang disiapkan oleh para penyedia energi, jadi seperti oleh Pertamina, kemudian juga perusahaan yang memasok BBM lainnya, pemasok gas, dan seperti diketahui juga cadangan operasional yang saat ini ada itu 21 hari. Nah, kita hanya memiliki cadangan operasional 21 hari, sedangkan belum ada cadangan penyangga. Dalam diskusi, cadangan penyangga ini diusulkan disiapkan untuk berbagai jenis BBM, khususnya petrol ya, bensin, kemudian juga solar atau HSD, bahan bakar diesel, dan kemudian juga untuk LPG untuk 30 hari cadangan penyangga. Tujuannya adalah ketika kita cadangan operasionalnya sudah tipis, supaya tidak terjadi krisis, maka cadangan penyangga itu dikeluarkan. Nah, apakah dengan 30 hari ini nanti cukup aman? Ya, sementara sih perhitungannya tentunya memperhatikan juga kemampuan kita untuk mendanainya. Nah, ini saat ini diskusi-diskusi juga tentu nanti ujungnya mendengarkan juga dari pihak Kementerian Keuangan misalnya. Kalau kita wujudkan, kita akan membutuhkan berapa besar dana. Tapi ya kira-kira ya kalau dihitung ya barangkali ya 25 hari sekarang kita bakar BBM misalnya 1,5 juta barel per hari, 1,5 juta barel. Jadi kalau pakai harga 60 ya 90 juta dolar ya, hampir 1 triliun. Jadi kalau 30 hari ya 30 triliun untuk BBM saja. Demikian juga hitungannya nanti untuk gas dan untuk lainnya. Oke. Pak, terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak, cadangan penyangga energi, berarti fokus untuk indikator ketahanan energi Indonesia itu sebetulnya tertumpu pada availability ya Pak, atau ketersediaan sumber energinya ya? Ya, jadi yang utama sekali dari seluruhnya, accessibility tetap ya, tetapi yang memang yang sangat krusial saya kira dalam ketahanan energi itu satu,
availability yang menyangkut juga security. Jadi availability itu tersedia dan andal, ya, andal. Jadi apa namanya ini, reliable. Dan itu kalau tersedia dan andal itu berarti secure atau aman dalam jangka panjang. Fokusnya di sana supaya kita terhindar dari krisis. Yang kedua adalah affordability fokusnya, karena tentunya kalau harga energi itu menjadi mahal karena kebijakan kita ataupun karena program-program yang dilakukan, misalnya kita melakukan transisi energi tetapi mengancam ketahanan energi, khususnya mengancam availability-nya, mengancam affordability-nya, tentu ini kontradiktif dengan tujuan kita. Jadi memang kalau saya sendiri, karena memang di DEN kan ini kolegial, jadi karena ini belum disusun, boleh dikatakan kalau pendapat saya memang ketahanan energi itu yang utama, bukan transisinya. Jadi transisi itu dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menjaga ketahanan energi. Artinya apa? Ketika ketahanan energi terancam, ya kita tentu kurangi programnya, sehingga mungkin tadinya untuk mencapai 2060 kita harus genjot renewable, dan mengenjot renewable ternyata mahal, ya ini kita diskusikan lagi. Ya kita mau menerima yang lebih mahalnya atas beban siapa, beban APBN atau beban konsumen, ya, atau kita barangkali menyesuaikan saja energi terbarukannya itu atau transisinya itu dalam batas di mana harga energinya masih terjangkau, kira-kira begitu. Demikian juga untuk availability. Untuk availability yang sangat penting sebenarnya. Transisi energi itu kalau kita lihat sekarang, ya, secara simpel sebenarnya tidak sulit, ya, karena kita udah punya RUEN. Di dalam RUEN itu kebutuhan energi kita itu pada 2050 sekitar 1000 MTOE. MTOE itu million ton oil equivalent atau juta ton oil equivalent. Jadi kalau juta ton berarti miliar, ya, miliar liter. Jadi 1000 miliar liter per tahun, ya. Itu 1000 miliar liter itu berarti kira-kira kalau penduduk kita 300 juta, nanti misalnya itu 3000 liter rata-rata per kapita gitu loh. Nah, itu kebutuhan 2050 yang diproyeksikan, dan proyeksi itu tidak terlalu muluk karena dengan angka itu nanti konsumsi kita itu sekitar kalau kita mencapai 1000 MTOE dengan penduduk 300-an juta, ya itu kira-kira kita 3 ton oil equivalent per kapita. Nah, saat ini posisi kita baru sekitar 210, ya. 210 MTOE energi primer per tahun, kalau dibagi jumlah penduduk 270, ya kita sekitar 0,7 atau 0,8, ya, ton oil equivalent atau 800 liter per kapita per tahun. Dan posisi saat ini rata-rata dunia itu hampir 2 TOE. Jadi penduduk dunia 7 miliar, dan kemudian konsumsi energi primer dunia itu 14.000 MTOE. Jadi itu posisi dunia saat ini. Nah, nanti yang kita capai 2050 itu kita pada saat itu sudah di atas rata-rata dunia, karena kita kan ada program Indonesia Maju 2045 misalnya, dan tentu juga kita ingin keluar dari negara yang low middle income itu. Nah, konsumsi listrik kita di 2050 itu perkiraan dari RUEN juga sama, ya, hampir sama, itu lebih dari 2000 terawatt hour per tahun. Dan dengan 2000 terawatt hour per tahun itu kira-kira kita, ya, udah mencapai mungkin sekitar 6.500-an sampai 7.000 kWh per kapita. Dan dengan konsumsi sebegitu, untuk transisi energi, katakanlah kita ingin transisi energi net zero emission 2050-2060 dengan jumlah penggunaan listrik sampai 2000 terawatt hour, kita hanya punya sumber energi terbarukan hidro saat ini dinyatakan potensinya 75 gigawatt. Jadi kalau 75 gigawatt ini diolah semua, itu kira-kira kita hanya dapatkan sekitar 300 terawatt hour. Jadi kita bangun itu semua, tentu kita sesuaikan nanti misalnya karena letaknya tidak di Jawa, ya industrinya dikembangkan di tempat penyediaan energi dengan konsep renewable energy based REBIT, ya, industrial development, ya. Nah, kemudian geothermal potensinya sampai 28.000, tetapi
katakanlah kita ambil 25.000 bisa dikembangkan, karena saat ini juga kan belum diketahui kelayakannya, dan juga harga geotermal tidak begitu murah ya, sudah di atas 10 sen per kWh dan terjadi, dan ini hanya akan menghasilkan sekitar 150-175 terawatt hour per tahun. Jadi kalau dihitung dari sumber energi terbarukan yang bersifat tidak variabel ya, atau tidak intermittent, yaitu hidro dan geotermal, kita nggak lebih dari 500 TWh bisa siapkan. Biomas barangkali saya lihat juga di beberapa transisi dunia, biomas untuk bahan bakar nabati itu akan konflik dengan penyediaan pangan. Jadi banyak arahnya di dunia itu tidak ke menggenjot bahan bakar nabati, menggunakan bahan bakar nabati tapi tidak digenjot. Nah ini kita juga belum putuskan, karena kalau kita gunakan bahan bakar nabati untuk kendaraan berarti kita tidak terlalu pindah ke listrik, tetapi konsep dunia itu transportasi itu pindah ke listrik. Dengan transportasi pindah ke listrik, kebutuhan bahan bakar cair akan berkurang ya, BBM dan juga bahan bakar nabati tidak terlalu besar, dan listriknya lah yang dibuat dari energi terbarukan. Nah, ini akan membuat konsumsi yang kira-kira kalau bisnis as usual 2000 TWh tadi, itu bisa meningkat. Kalau transisi itu, jadi transisi kita akan transisi dari penggunaan berbasis fosil ke berbasis energi terbarukan. Kita akan transisi di transportasi dari menggunakan bahan bakar cair menjadi menggunakan listrik. Baik untuk mobil penumpang, kendaraan publik juga, dan juga untuk sepeda motor ya, itu alih ke listrik. Kita akan juga transisi dari industri yang masih banyak menggunakan energi fosil, dan energi fosilnya itu sebisanya, semaksimalnya dipasok dengan listrik, sehingga nanti hanya yang tidak mungkin digantikan, seperti pada pabrik semen mereka menggunakan batu bara untuk pembakaran, dan juga di beberapa pabrik yang membutuhkan panas tinggi juga masih gunakan batu bara ya. Dan ini berarti ada yang tak tergantikan, baik batu bara, baik gas, dan itu tetap kita bisa bakar, dan nanti itu dikompensasi dengan penyerapan emisi. Nah, selebihnya itu tidak dengan selebihnya dengan listrik ya. Jadi penggunaan energi di luar ketenaga listrikan itu diminimkan, karena selama ini itu berbasis fosil. Jadi kalau tidak diminimkan berarti fosilnya nggak turun. Jadi di luar listrik itu, baik di industri, di rumah tangga ya bakar gas, kemudian juga di transportasi bakar BBM, industri kebanyakan batu bara dan gas, ini harus diturunkan penggunaan fosil di luar listrik. Nah, nanti diganti oleh listrik. Dengan begitu kita meminimumkan penggunaan fosil, karena perkiraan sementara kalau kita mau transisi energi, nanti energi terbarukan itu 85-90% dari energi primer kita. Ya. Saat ini kan baru sekitar 10-15% di dunia. Nah, nanti dibalik. Jadi nanti energi fosilnya tinggal maksimum 10-15%. Kalau saya hitung untuk Indonesia 10% lah, baru kita net zero emission. Jadi dengan kita sisa nanti energi kita 2050, 2060, 1000 MTOE, itu hanya boleh fosil 100 MTOE. Untuk apa yang 100 itu? Untuk industri yang tak tergantikan, dan kemudian untuk listrik sebahagian, karena perlu juga mesin berputar, perlu juga ancillary service untuk menjaga stabilitas frekuensi yang tidak hanya bisa mengandalkan intermittent power ya. Nah itu kita taruh 100. Sisanya 900 MTOE per tahun itu harus diisi dengan energi terbarukan. Nah tadi sudah dihitung, kalau dari energi listrik tadi hanya bisa 500 TWh, kebutuhannya 2000-an, yang 1500 sampai 2000 TWh lagi, itu pakai apa? Jawabannya, kalau kita mengikuti rencana-rencana dunia itu memperbesar penggunaan listrik dari surya dan angin atau bayu. Nah, kita bayunya tidak banyak, jadi bagi Indonesia itu lebih ke arah kita memanfaatkan energi surya secara maksimal. Apa alasannya? Karena energi surya terbukti saat ini biaya produksinya, harga panel surya, biaya produksi energi surya itu sudah kompetitif dibandingkan dengan biaya energi dari gas dan batu bara yang juga kita kenal murah. Nah, persoalannya kalau kita gunakan energi surya,
itu akan bisa mengancam availability tadi. Jadi kalau kita balik ke ketahanan energi, availability-nya akan terancam. Dengan terancamnya availability, tentu kita harus waspada. Kenapa availability terancam? Karena kita tidak bisa menyediakan energi surya itu seaman dengan menyediakan dengan gas dan batu bara. Gas itu bisa kita hitung volumenya dan kita bisa pastikan bahwa dia akan tersedia ya, dan selama ini sudah terbukti, dan juga batu bara kita stok, kita udah bisa pastikan tersedia. Sedangkan energi angin dan energi matahari itu kita panen setiap jam, setiap saat, dan itu tergantung cuaca. Nah, lalu apa sebenarnya teknologi yang diperlukan? Kita perlu storage. Nah, saat ini kalau intermittent power, baik itu matahari, baik itu bayu, kalau kita gunakan storage, harganya tidak kompetitif, bisa lebih 15 sen per kWh. Jadi kita untuk transisi itu sebetulnya nanti sudah dihitung tadi ya, kita habiskan semua energi hidro, energi air, dan energi panas bumi, dan biomas kita gunakan terutama sampah ataupun juga biomas dalam skala yang tidak besar ya, karena akan konflik ya. Biomas berupa tanaman ya, itu misalnya pelet kayu, itu tentu harus nggak mungkin kita lakukan maksimal atau besar sekali. Namun ini masih didiskusikan juga seberapa besar kita akan bisa memanfaatkan tanaman, baik itu untuk pelet kayu ataupun untuk bahan bakar nabati, diantaranya tentu etanol, bioetanol, ataupun bikin biodiesel gitu. Nah, jadi kita arahnya kalau kita transisi energi itu adalah mengisi kekurangan dari energi terbarukan yang targetnya begitu besar, 85% dari total energi, kekurangan diisi dengan tenaga matahari tadi. Nah, apakah ini akan aman ke depan? Itulah pertanyaannya. Seberapa aman menggunakan tenaga matahari yang dominan di dalam kelistrikan dengan pembangkit konvensional, baik itu panas bumi ataupun tenaga air, dan mungkin sedikit PLTGU ya. PLTGU sendiri tentu akan dikurangi atau akan di phase out untuk menuju net zero emission. Nah, itulah isu yang harus kita bahas mendalam. Apakah saat ini DEN sudah membahas? Ya belum membahas sekali, karena saat ini baru hitung-hitung, oh kita net zero emission 2060. Perhitungan saya saja yang saya buat skenario sederhana, tetapi cukup bisa dipertanggungjawabkan, itu kalau kita mau net zero emission 2060, renewable energy kita itu harus tumbuh setiap tahun secara eksponensial ekstrim. Jadi misalnya gini, kalau sekarang kita gunakan energi primer, dalam energi primer kita renewable itu baru sekitar katakanlah 10%, jadi 20 MTOE, itu supaya kita menuju net zero emission itu dalam sampai 2050 itu harus sampai 10 kali lipat. Nanti 200 MTOE itu adalah renewable gitu. Nah, kalau di dalam sampai peak kita 2040 2050 itu minimum 7 kali lipat. Jadi kalau 7 kali lipat dari 20 MTOE energi primer terbarukan, itu berarti kan 140 MTOE. 140 MTOE tadi kalau disetarakan dengan listrik itu dikali kira-kira 11, hampir 12 lah ya. Jadi itu lebih 1000 MTOE energi primernya kok 1000 ya. Jadi itu energi primer tadi. Jadi energi primernya 140 MTOE. Jadi 140 MTOE tadi itu kira-kira baru nanti menghasilkan listrik itu kira-kira 500 TWh mungkin itu angkanya. Berarti tapi intinya begini. Apa ya Pak target pemerintah? Apa? Target pemerintah tahun 2060 itu realistis atau tidak Pak? Untuk kecapai. Kalau menurut saya itu berat sekali. Beratnya kenapa? Karena harus tumbuh eksponensial, dan juga kalau kita hitung 2060 itu kita 2000 TWh, berarti kan target itu pertanyaannya adalah mampukah kita mengisi 1.500 TWh lebih di luar hidro dan panas bumi dari sumber terbarukan, berarti dari matahari ya, ditambah dari nuklir.
Bisa jadi dari nuklir yang emisinya rendah, tetapi kalau nuklir tentu juga biaya investasinya masih mahal. Sedangkan kalau juga kita bicara dengan energi matahari juga akan mahal karena kita kalau udah dominan mataharinya mutlak harus menggunakan storage. Dan kalau dari konsep International Energy Agency untuk mengamankan pasok listrik yang dominan nanti dari surya, storage-nya itu bukan hanya harian tapi mingguan nyimpannya. Jadi kita simpan dalam mingguan ya. Berarti kita bikin pembangkit yang besar sekali, energinya kita simpan untuk mengamankan ketika cuaca tidak memberikan energi yang cukup. Jadi dikeluarkan simpanan tadi. Nah, storage yang besar itu kuncinya apa? Kuncinya adalah harga storage yang murah. Kalau harga storage seperti sekarang, ya praktis kalau dengan harga storage seperti sekarang kita pasang, terus kita beli, nanti biaya pokok listrik naik. Kalau harga sekarang, jadi harga itu harus turun. Dan kalau harga listrik naik, itu akan mengganggu affordability dan juga akan mengganggu mungkin stabilitas sosial ekonomi. Coba diamati ya bahwa di banyak negara biasanya kekuasaan itu atau partai-partai besar itu tentu tidak ingin terancam oleh kaos atau keadaan yang yang kacau, di mana energi pangan dan energi itu adalah salah satu sumber yang sangat sensitif terhadap kekacauan. Jadi misalnya harga pangan terjadi inflasi, harga pangan nggak terjangkau atau orang miskin ya, ataupun gagal panen itu kan heboh pasti. Demikian juga energi, pangan energi itu dua-dua hampir sama lah. Pangan itu untuk kita hidup dan energi untuk mendukung kegiatan kita hidup ya. Energi mendukung kegiatan kita hidup. Pada dasarnya pangan dan energi itu sama karena pangan itu sebenarnya energi untuk kita. Dalam kalori juga kan ukuran kita makan itu kalori juga. Ya, betul Pak. Jadi pangan itu juga ukurannya kalori, di samping gizi ya ada kalori dan energi juga kalori. Jadi dua-duanya adalah sebenarnya sejenis. Cuman kita menyebutnya pangan karena itu memang untuk kehidupan bukan hanya sekedar energi gitu. Oke Pak, berarti kalau saya boleh memberikan sedikit mengambil statement dari Bapak tadi, ada semacam isu politik juga yang berperan penting untuk transisi energi juga ya Pak? Ya, jadi dia begini, ada implikasi daripada transisi energi ini nanti bisa punya implikasi sosial politik. Nah, banyak juga studi seperti di India, mereka sudah mengidentifikasi juga apa yang akan bisa terjadi dengan transisi energi, misalnya berkurangnya lapangan kerja dari sektor pertambangan, khususnya pertambangan batu bara gitu ya. Kemudian juga naiknya harga energi, itu sudah diidentifikasi oleh India. India itu membuat 4 skenario transisi energi, di mana dia ada yang 2060, 2070, 2080, dan juga ada yang 2050 dia net zero emission, dan 2050-nya itulah yang dia sudah mengidentifikasi persoalan-persoalan terkait adanya mungkin ancaman pengangguran, kemudian juga harga energi yang tidak terjangkau gitu. Nah, saya kira kan begini, sosial politik itu membutuhkan stabilitas, dan stabilitas itu adalah stabilitas ekonomi. Dan stabilitas ekonomi itu salah satunya adalah harga energi yang juga stabil dan terjangkau gitu. Jadi harga energi yang stabil dan terjangkau itu sangat perlu. Nah, pertanyaannya, apakah transisi energi bisa kita pastikan harga energinya energinya aman dan harganya terjangkau? Kan belum bisa. Itu harus dihitung gitu loh. Tetapi sebetulnya sebagai sebuah cita-cita, kalau menurut saya 2060 itu adalah keinginan dan cita-cita. Dan nanti kita tentu perbaiki atau revisi sesuai dengan perkembangan. Karena 2060 itu kan masih terlalu jauh, masih 40 tahun lagi. Ya. Nah, karena 40 tahun lagi, dalam 40 tahun itu banyak yang bisa terjadi. Misalnya juga ditemukan teknologi baru ya. Ditemukan misalnya teknologi baru dalam bidang baterai yang murah gitu. Kemudian juga kendaraan listrik menjadi semakin murah gitu. Karena salah satu juga challenge kita di dalam membuat net zero emission mau 2060 mau 2070, satu adalah transformasi kendaraan tadi dari berbahan cair ke listrik. Dan ini kan ada isu juga misalnya biaya investasinya mahal walaupun biaya operasionalnya lebih murah dengan listrik gitu.
tapi harga mobil listrik itu masih 600 juta misalnya. Sedangkan mobil dengan ukuran itu yang berbahan bakar cair itu hanya 200 juta ya, seperti Avanza misalnya gitu ya. Nah, ini kan challenge kita untuk transisi itu. Nah, challenge kita yang lain juga yaitu penyediaan kita dengan energi surya tadi, bisa nggak kita menjaga bahwa pasokan listriknya akan aman? Bisa nggak kita menjaga bahwa harga energinya tidak akan melonjak dengan tajam gitu? Nah, aspek-aspek ini yang memang menonjol. Kemudian transisi yang lain juga tentu juga akan menentukan, seperti yang tadi saya bilang, mengalihkan penggunaan energi fosil di rumah tangga, transport, dan industri ke listrik. Ya. Kemudian memastikan juga bahwa listrik tadi bisa disediakan dengan energi terbarukan atau energi bersih dengan harga terjangkau. Nah, jagoan energi, kita masih akan melanjutkan podcast Energi Drink yang membahas tentang ketahanan energi bersama Dr. Herman Darel Ibrahim pada episode kedua. Nantikan kami pada episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk jagoan energi semua untuk follow dan subscribe akun sosial media PYC. Terima kasih.